Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu ya. Selamat datang di pertemuan pertama pengajaran mata kuliah metodologi penelitian oleh saya, Lestari Ningrum atau Butari. Oke, dalam pertemuan pertama ini kita masih bicara tentang pengantar, tapi sudah menjurus ke ilmunya gitu ya. Jadi seperti video open speech saya yang semoga udah Anda buka, saya udah jelaskan ya tata cara perkuliahannya, kemudian secara umum apa yang akan Anda hadapi dan lakukan di dalam mengikuti mata kuliah ini. Oke, tujuan umum pembelajaran agar Anda itu mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar metodologi penelitian. Karena itu sangat perlu guna untuk mendukung pembuatan proyek akhir Anda nanti. Dan dapat menyusun proposal. Seperti saya udah ungkapkan bahwa tugas di mata kuliah metode penelitian adalah ya bikin bab 1, bab 2, bab 3 sebagai latihan ya. Sekalian mungkin untuk nanti biasanya disepakati itu untuk nilai UTS, ujian tengah semesternya. Oke, deskriptif mata kuliahnya yaitu usaha untuk meningkatkan suasana akademik di kampus, karena memang proyek akhir itu nuansanya kental dengan penelitian ilmiah ya. Penelitian ilmiah itu kental banget dengan suasana akademik, karena isinya pemikiran logis, teori, analisa, dan teman-temannya itu ya. Dalam upaya memadai penyajian pengalaman belajar yang menumbuhkan sikap, kemampuan, dan keterampilan meneliti mahasiswa gitu ya. Jadi mata kuliah metodologi penelitian ini atau research hospitality merupakan yang sangat penting ya. Oke, di samping mengembangkan penguasaan materi, mata kuliah ini juga diharapkan dapat memberi pengalaman belajar yang menumbuhkan sikap, kemampuan, dan keterampilan meneliti. Meneliti sebenarnya sudah tanpa disadari sudah kita lakukan dalam keseharian kita. Bentuk mata kuliah online-nya seperti ini ya, mendengarkan penjelasan via video seperti saat ini sedang Anda lakukan. Tatap mukanya online, kalau memang perlu Zoom meeting gitu ya. Kalau nggak perlu ya diskusi online aja lewat retail forum discussion atau lewat grup WA, nanti terserah ya gimana caranya, diatur aja oleh tua kelas. Praktek pengolahan dan analisa data itu pakai SPSS, sudah diingatkan di open speech video saya bahwa Anda harus siap menginstal laptop dan komputer Anda dengan program SPSS supaya nanti kalau ada tutorial di video ini Anda tidak bengong ya. Percuma juga kalau Anda ngotot tidak melakukan install sekarang, toh nanti Anda akan menemukan gitu loh keperluan untuk pengolahan data pada saat Anda menyusun proyek akhir. Mumpung Anda sudah bayar mata kuliah ini, ya manfaatkan saja latihan atau demonstrasi dengan saya di kelas online ini, daripada nanti Anda mungkin kalau nggak siap, paling nggak punya bayangan sama sekali gimana caranya buka SPSS, ngolah datanya, analisanya. Itu bisa bayar orang, bisa, tapi ngapain buang-buang duit gitu ya. Oke, tugas itu tadi ya bab 1, bab 2, bab 3 yang mungkin nanti akan digabungkan dengan UTS. Nah, tugasnya sendiri dari mana? Biasanya saya memberikan tugas kepada mahasiswa itu dalam hal cara mengutip ya, mengutip statement di teori seorang yang digunakan di bab 2, di bab 3, atau mungkin ada yang juga di bab 1, kemudian sekaligus untuk membuat daftar pustakanya. Praktek tadi ya. Nah, ini referensinya. Sebenarnya buku metodologi penelitian tuh banyak banget. Terserah kalau mau ini tidak memuaskan pengetahuan Anda lebih maksimal, ya cari aja buku metodologi penelitian, banyak banget. Yang terkenal adalah dari Profesor Sugiono ya. Oke.
Materi pertemuannya visi misi STP Trisakti mungkin nggak usah saya jelaskan di sini karena sudah terpampang dan sosialisasinya sudah banyak di dinding-dinding kampus maupun di beberapa mata kuliah di semester-semester yang sebelumnya. Itu biasanya kalau tatap muka selalu diawali dengan penjelasan visi misi STP Trisakti. Global Code Etik, tujuan pembelajaran, format penulisan proyek akhir, penelitian ilmiah, dan strukturnya. Oke ya, kita bicara karena kita hidup di pariwisata, dunia pariwisata, maka kita harus mengenal kode etik pariwisata dunia. Saya nggak tahu apakah Anda semua sudah mengetahui bahwa berpariwisata pun juga harus ada kode etiknya. Dan ini diprakarsai oleh beberapa negara yang care banget terhadap dunia atau industri hospitality yang mereka harapkan bisa membawa perubahan terhadap sikap dan perilaku baik masyarakat maupun tamu yang atau wisatawannya gitu ya. Ada 10 klausul atau pasal di dalam kode etik pariwisata dunia yang telah disepakati oleh kumpulan-kumpulan negara yang aware tadi untuk agar diterapkan di seluruh industri pariwisata. Yang pertama, kontribusi pariwisata untuk membangun saling pengertian dan saling menghormati antara manusia dan masyarakat. Jadi pariwisata itu dibangun dengan tujuan supaya terjadi saling pengertian dan saling menghormati antara manusia dan masyarakat. Mungkin Anda pernah dengar yang bulan-bulan lalu itu viral di Kampung Baduy mengajukan protes kepada Kementerian Pariwisata untuk supaya kampungnya dihapus dari peta pariwisata. Mereka kesel daerahnya itu dikunjungin wisatawan tapi malah kotor. Ya karena kelakuan dari wisatawan yang buang sampah sembarangan, padahal mereka tahu sendiri filosofi hidupnya kan alam ya. Jadi kembali ke alam. Jadi tidak boleh merusak alam. Nah ini yang maksudnya kode etik pariwisata di pasal 1. Dan itu tidak terjadi di Indonesia, salah satunya di Kampung Baduy. Sangat disayangkan ya. Pariwisata sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kualitas hidup. Ya tujuannya pariwisata itu dikembangkan di suatu destinasi atau desa atau kampung ya untuk menghidupi masyarakatnya sehingga kualitas hidupnya bisa membaik. Ada merchandise kan, mereka kalau punya objek wisata bisa jadi tour guide atau bisa jadi pelatih misalnya ada di Sumatera Barat itu desa Mapedegat namanya terkenal dengan surfingnya ya kayak di Bali gitu ya, penduduk desanya itu melatih atau mendampingi para surfing itu untuk supaya menjaga keselamatannya. Seperti itulah ya. Pariwisata sebagai faktor pembangunan berkelanjutan. Ya maksudnya itu tidak boleh dibangun suatu fasilitas untuk dari objek wisata itu langsung setelah udah jadi itu tidak berkembang lagi gitu. Jadi harus terus di maintenance gitu ya supaya mereka objek wisatanya terus berkembang, hidup dan inovatif sehingga tadi bisa menjadi membuat kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. Pariwisata sebagai pemakai warisan budaya. Bagaimanapun juga suatu destinasi yang dijadikan pariwisata itu pasti dia yang ditonjolkan salah satunya budaya, entah adat istiadatnya, agamanya maupun kebiasaan-kebiasaan yang unik ya yang mungkin memang berbeda satu destinasi dengan destinasi yang lain. Pariwisata adalah kegiatan yang menguntungkan bagi masyarakat dan negara penerima wisatawan, hampir sama dengan yang ini ya, mendatangkan income. Kewajiban para pemangku kepentingan pembangunan pariwisata. Kalau lihat dari teori Golden Triangle itu dia mensyaratkan bahwa suatu desa dapat berkembang itu ada kesinambungan antara 3 pihak, yaitu masyarakat itu sendiri yang bisa diberdayakan, swasta yaitu yang membantu untuk memberikan edukasi, pelatihan dan segala macam agar sesuai dengan standar konsumen yang diinginkan, dan satu lagi ada pemerintah yang membantu mengembangkan atau membuat infrastruktur ke arah dan dari destinasi tersebut.
7, 8, 9 itu hampir berkaitan, haknya, kebebasannya, hak para pekerjanya, lingkungan di situ ya. Dan ke-10, penerapan prinsip itu harus dilakukan di seluruh dunia destinasi yang dijadikan industri pariwisata. Oke ya, saya lanjut ke penelitian ilmiah. Ini kita masuk ke ranahnya Anda yang mau membuat proyek akhir. Oke, berawal dari hasrat ingin tahu. Kemudian timbul pertanyaan. Hasrat ingin tahu itu kenapa ya restoran kok ramai sekali dikunjungi oleh konsumen? Pertanyaannya adalah, apa makanannya enak ya? Apa harganya murah tapi kualitas produknya atau makanannya baik gitu, kualitasnya fresh, atau jangan-jangan lokasinya strategis jadi bisa terjangkau dari manapun oleh siapapun, atau apalagi yang bikin, atau jangan-jangan environmentnya instagramable, atau ada makanan yang khas unik ya, atau apapun, semuanya bisa dikeluarkan dalam pikiran kita dalam bentuk pertanyaan untuk memenuhi hasrat ingin tahu itu dari restoran tersebut, kenapa banyak konsumen yang datang. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di penelitian itu bisa dilakukan dengan mencari pengetahuan atau teori yang benar atau berdasarkan kebenaran. Nah, untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan, selain dicari dari pengetahuan yang benar atau dari kebenaran, itu bisa dilakukan dengan pendekatan ilmiah atau pendekatan non ilmiah. Nah, kita di kelas ini hanya fokus kepada pendekatan ilmiah. Maka dari itu, pengetahuan yang benar itu harus didapat dari sebuah teori. Itu yang namanya pendekatan ilmiah, harus based on teori. Apapun yang Anda tulis itu tidak boleh pendapat pribadi seseorang, tapi harus dari teori. Teori itu bisa dapat dari buku maupun dari jurnal. Jurnal itu adalah hasil penelitian seseorang yang ditulis dan dipublish di dunia maya sehingga siapapun bisa membaca kecuali yang berbayar. Oke, ya. Jadi tadi tersirat di perkataan saya ngomongin tentang apa yang menyebabkan restoran itu banyak dikunjungi konsumen. Tadi saya nyebutin harga, saya nyebutin lokasi, mungkin loh ya nih ya, atau nyebutin produknya. Tadi saya nyebutin juga atmosfernya ya, atau environmentnya, atau apalagi yang lain-lain ya. Nah, itu saja kalau kamu flashback ke semester-semester dari awal sampai sekarang semester berapa nih? Semester 7. Itu kalian pasti sudah tahu itu ada teorinya. Tadi kalau ngomongin harga, ngomongin tempatnya instagramable apa enggak, ini contoh ya. Terus ngomongin apa lagi tadi? Harga udah, kualitas produknya atau produknya. Itu semuanya ada di teori yang namanya marketing mix atau bauran pemasaran. Ya, kalau kamu kenal 4P, ingat 4P? Masih ingat pelajaran-pelajaran marketing sebelumnya? Atau di kualitas pelayanan juga ada 4P? Kebanyakan sih di marketing atau pemasaran. Yang P pertama bisa price, kedua bisa produk, ketiga bisa place, keempat bisa promotion, mungkin promotionnya bagus, kelima mungkin people, keenam mungkin packagingnya bagus, ketujuh P-nya apalagi banyak ya. Dan ini menurut Kotler itu adalah si pakar marketing, itu ada sebenarnya ada 12 P. Itu hanya contoh teori ya, berdasarkan pendekatan ilmiah yang mengandung kebenaran. Oke, saya lanjut ke video berikutnya.